pemandangannya kelihatan semua, jadi sana tuh ya seperti itu sih test ride nya. Handlingnya mantap, ala yang melu moto deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Garo Motovlog. Sorry ini kabelnya kalau kelihatan nggak apa-apa, soalnya ya biar bisa pakai mic gitu. Kan nggak pakai mic nanti suaranya orang pokoknya. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap diberi kesehatan, selalu diberi kesehatan gitu ya. Semangat selalu menjalani harinya. Pada video kali ini saya mau mengasih tahu tips dan trik masang underbone. Jadi banyak dari teman-teman yang sudah memasang underbone tetapi banyak masalah kayak gitu. Pertama, banyak masalahnya tuh misalnya perginya jadi keras, terusan tuasnya kurang turun, kurang naik, terus perginya kok kebalik kayak gitu. Nah, jadi di sini saya mau ngasih tips ya biar gimana ya masang underbone yang baik dan benar gitu. Menurut saya itu loh ya. Itu nanti menurut opini pribadi saya. Jadi saya hanya sharing-sharing aja di video ini. Nah, sebelum itu jadi underbone kan ada banyak jenisnya ya. Dari mulai yang bahannya CNC, duralium, besi kayak gitu. Nah, sekarang kan saya pakai underbone dari Bipro Racing yang bahannya duralium. Dulu pernah pakai yang mereknya Fastbike yang harganya 250 ribuan yang bahannya CNC. Ya, tinggal seleranya teman-teman dan budgetnya teman-teman mau pakai underbone yang apa gitu. Yang penting selera gitu. Jadi misalnya yang Fastbike itu banyak CNC harga 250 ribu, ada juga Nui harganya sekitar 400 ribuan, ada juga jadi Nui banyak tipenya, ada Nui M1, Nui Monster gitu ya, ada merek MotoGP, merek apa pokoknya yang harganya sekitar 400 ribuan itu banyak underbone. Nah, yang dari besi juga ada, itu produk dari KST Racing ya, harganya sekitar 500 ribuan. Terus dari duralium ada Bipro, terus juga misalnya custom dari duralium juga bisa. Nah, saya kasih tahu dulu ya alasan kenapa sih harus pakai underbone. Ya, kalau pakai underbone itu tergantung sama ownernya, tergantung dari aliran modifnya si motor ini. Misalnya motornya modifnya seperti ini, simpel minimalis ala-ala road race gitu ya, pakai underbone gitu biar menambah penampilan jadi lebih racing look. Misalnya motor yang setelahnya touring gitu kayaknya kurang pas deh kalau pakai underbone. Kayaknya ya itu opini saya gitu. Mungkin opini teman-teman berbeda. Terus untuk motor New CB juga banyak yang pakai peninggi footstep, jadi biar footstepnya ke belakang gitu juga nggak apa-apa, itu malahan jadi hemat gitu. Paling 100 ribu buat di tukang las, dudukan besinya gitu sudah jadi seperti itu. Nah, jadi di sini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak yang tanya ke saya, Bang, kalau pakai underbone opernya kebalik ya, kalau pakai underbone opernya keras, terus kalau pakai underbone itu capek enggak, terus pakai underbone itu gimana sih, enak apa enggak buat jarak jauh, buat jalan jauh, kakinya ke belakang banget, apa itu nyaman gitu. Nah, sekarang saya mau menjawabnya di sini. Oke, langsung saja daripada kelamaan ya, saya mau menunjukkan beberapa tips dan trik dalam memasang underbone khususnya di CB 150R, baik old CB maupun new CB. Oke, mulai dari underbone yang sebelah kanannya. Biasanya ini berlaku untuk semua merek underbone yang nggak cuma yang saya pakai Bipro kayak gitu ya. Nah, kalau yang saya pakai Bipro ini nggak ada switch remnya, tapi kebanyakan underbone aftermarket yang khususnya buat CB new CB itu seperti punya saya dulu Fastbike itu bisa masang switch rem. Jadi nggak perlu khawatir. Teman-teman banyak yang tanya, Bang, underbone bisa masang switch rem? Enggak bisa. Kalau yang misalnya merek Fastbike, Nui Monster, Nui apa yang lainnya bisa pasang switch rem, jadi switch rem tetap berfungsi, tenang aja. Bang, pakai underbone
remnya pakem, enggak, remnya tuh pakem-pakem aja. Jadi rem belakang itu didesain bukan untuk berhenti. Rem belakang itu didesain untuk membantu menyeimbangkan braking gitu ya. Yang untuk berhenti itu yang rem depan itu loh. Jadi yang belakang kalau enggak apa namanya enggak makan banget itu ya wajar gitu. Orang yang buat ngerem itu yang depan, yang belakang buat penyeimbang aja kayak gitu. Jadi jangan khawatir pakai underbone nanti remnya nggak pakem. Ya mungkin kalau dari footstep orinya nanti agak beda dikit ya, kurang dikit ya, itu nggak apa-apa, aman gitu, jangan khawatir. Terus masalahnya itu di New CB ya, di New CB itu kadang tuas remnya itu terlalu naik, jadi nggak bisa turun. Itu kenapa? Karena di New CB itu ini ya, baut ini ya, ini baut mur ini kan kecil. Kalau di New CB kan panjang, yang panjang. Saya kasih gambarnya kayak gini ya, kayak gini ya, nyolong nyolong gambarnya punya temen. Kalau punya old CB kan ininya kecil nih, murnya cuma segini. Kalau punya New CB kan murnya panjang. Nah, karena murnya panjang, jadi di sini kan jadinya panjang gitu. Jadinya tuasnya naik ke atas. Solusinya diganti mur yang seperti ini, diganti mur yang kecil kayak gitu kalau di New CB. Jadi kebanyakan teman-temanku di New CB padatannya seperti itu masalahnya. Nah, di situ. Jadi untuk masalah yang untuk sebelah kanan tuh seperti ini. Kan ada satu lagi untuk yang sebelah kanan ya. Bang, bisa diselah apa enggak kalau pakai underbone? Jawabannya enggak bisa. Solusinya, saya punya dua solusi di sini. Jadi teman-teman bisa beli bisa beli kutikannya ya, kutikannya aja ya. Ini kan ada tuh yang bisa ditekuk, yang kutikan yang bisa ditekuk. Kayaknya di all shop ada, cari aja apa sih kata kuncinya kutikan underbone mungkin ya. Ininya aja yang bisa ditekuk. Jadi kan ini tak copot balan soalnya yo ngopo ngono. Kalau pakai ini mentok sini, mentoknya tuh mentok ke ini ya kutikannya. Jadi bisa beli kutikan yang bisa dilipat gini, biar bisa selah. Atau opsi kedua beli selahan punya Satria FU atau VR kayak gini ya gambarnya ya. Cari aja di all shop, harganya sekitar 150 ribuan kalau nggak salah. Seperti itu, jadi solusinya gitu. Jadi banyak yang nanya juga sih, bang bisa diselah enggak? Selahanku copot, aku bilang gitu. Ya seperti itu. Nah, saya lanjut ke masalah underbone yang ada di sebelah kiri. Bang, opernya kebalik enggak? Jadi pada dasarnya oper kebalik atau enggak itu tergantung sama ownernya mau kebalik atau enggak. Jadi cuma ini loh yang diatur. Nah, ini tuas ya. Tuas yang nyambung ke asper snelling ini bentuknya Z. Jadi ada yang bawaannya udah bentuk Z, ada yang masih bentuk U. Kalau punya aku bawaannya udah bentuk Z. Banyak yang misalnya Nui Fastback itu masih U ya bentuknya ya. Nah, kalau bentuknya masih U kayak gini tuh jadinya keras gitu. Keras ngoper giginya. Jadi banyak yang masih tanya, "Bang, kok oper giginya punya aku keras gitu?" Coba fotoin underbone-nya. Lawang ininya bentuknya U, pasti keras gitu. Jadi ke tukang las dibentuk Z seperti ini ya, dibentuk Z seperti ini. Biar enteng. Tadi aku bahas oper kebalik enggak kok malah ke ini ya. Wes ora apa-apa. Jadi harus dibentuk Z ya. Tapi ada juga yang caranya masih U tapi U gini kan ya, ditambah sambungan besi yang lebih panjang. Ya, mungkin bisa jadi enteng juga, tapi solusi saya yang lebih prefer, yang lebih bagus mending dibikin Z aja kayak gini. Nah, kalau posisinya kayak gini, ini opernya GP shift ya. Jadi opernya kebalik ya. Ngopernya kebalik, jadi 1 2 3 4 5 6. Ngurangi dicongkel. Ini posisinya kayak gini. Kalau mau normal ya tinggal dibalik aja, ininya dibalik ke atas kayak gini. Dibalik ke atas gini, ngopernya jadi normal. Jadi jawabannya seperti itu ya. Bisa normal, bisa GP shift, terserah teman-teman aja kayak gitu. Ya yang di underbone sebelah kiri masalahnya itu ya oper keras. Solusinya besi yang nyambung ke asper snellingnya dibikin bentuk Z. Terusan oper giginya mau GP shift seperti ini, kalau mau normal dibalik aja seperti itu. Jadi simple ya. Itu masalah yang masih banyak ditanyakan teman-teman kepada saya gitu ya. Jadi itu jawaban dari saya juga ya, semoga bisa menginformasi gitu ya.
Mungkin kalau ada tips dan trik dari teman-teman tentang underbone yang lain bisa juga ditulis di kolom komentar. Oh ya, juga saya kasih satu informasi lagi. Saya dulu pakai fastback kan ya. Fastback kan antara pijakan sama tuas nih nyambung ya. Ini kan pisah nih, pijakannya di sini, tuasnya di bawah. Kalau pas pakai fastback, kalau atau merek Nui kayak gitu kan biasanya sini pijakan, tuasnya di sini ya. Situ tuh gampang banget oblak, lakernya tuh gampang banget oblak. Saya pernah oblak ya, kanan kiri tak ganti akhirnya. Nah kalau laker udah ininya mulai oblak, ganti aja lakernya. Lakernya tuh nomor berapa saya lupa, tak tulis di sini. Harganya 8 ribuan, beli di bengkel atau beli di toko laker gitu ada. Jadi cuma ganti lakernya aja kayak gitu, nggak perlu ganti set kayak gitu. Jadi itu banyak dijumpai di yang underbone kayak merek fastback gitu, kayak punya aku yang dulu gitu. Nah jadi seperti itu ya, mungkin sedikit informasi dari saya, tips dan trik memasang underbone biar nggak pergi nggak keras, biar switch rem bisa dipasang, terus remnya juga pakem kayak gitu. Saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman lagi, untuk jarak jauh gimana pakai underbone itu semua kembali ke teman-teman. Kalau udah kebiasaan tuh akan nggak capek, nggak pegel ya, wajar, maksudnya nggak pegel banget, nggak capek banget ya gitu, nyaman-nyaman aja. Jadi buat jauh, saya biasa dari sini Jogja PP kayak gitu tuh nggak pegel banget, malah nyaman gitu. Apalagi stangnya RZR yang nunduk kayak gitu ya, jadi malah nyaman menurut saya itu. Kalau udah biasa tuh nyaman, tenang aja. Nah jadi tinggal pilih teman-teman kalau mau beli underbone itu ya, tips dan trik dari saya seperti itu ya. Kalau bermanfaat ya alhamdulillah, kalau misalnya ini nggak bermanfaat ya wes abaikan saja. Jadi seperti itu, cuma itu yang bisa saya sampaikan pada video ini, karena ya saya bingung loh mau bikin video apa. Soalnya kalau bikin video yang ngevlog jalan-jalan gitu teman-teman pada bosen gitu kan ya. Misalnya ke tempat wisata gitu pada bosen, viewernya dikit man loh. Jadi saya bingung buat apa gitu. Jadi ya wes buat ini aja, yang kayak review part yang ada di motor saya ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe Noro Motovlog. Follow Instagram saya juga @aufazss ya. Terus cek video-video saya yang lainnya, semoga menginspirasi. Jadi review part-part semua yang menempel di motor saya sepertinya sudah saya review semua. Jadi tinggal ditonton aja, di scroll aja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.